Hai semuanya, apa kabar? Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai cana orante ya. Jadi ada beberapa yang akan saya bahas. Yang jelas simak saja videonya, siapa tahu video kali ini bermanfaat buat teman semuanya. Nah, untuk cana orante milik saya sendiri ini di ukuran saat ini ya, di ukuran kurang lebih ya di 22 cm ya. Kalau tidak salah di ukuran segitu karena saya lupa dan belum saya ukur kembali. Nah, untuk ikan ini juga rawatan cukup lama dan rawatan dari ukuran kurang lebih dulu itu ukuran 14 cm. Namun saat ini dari segi warna sudah bagus, terus dari segi mental juga sudah bagus ya. Nah, untuk itu pasti ada yang bertanya, Bang, bagaimana caranya supaya mental si cana orante itu stabil? Apakah untuk akuarium itu mempengaruhi mental si ikan, entah itu dari ukuran atau dari settingan tank itu sendiri ya? Nah, untuk masalah ini ya saya akan jawab sesuai dengan sepengetahuan saya atau pengalaman saya pribadi ya. Kalau ada salahnya ya bisa kalian koreksi dan kalian benarkan atau kalian beri saran di komentar atau tulis di komentar ya. Nah, untuk masalah ukuran tank aslinya ya bisa dibilang ya cukup berpengaruh ya. Kalau seumpama kalian ingin melatih mental ikan dari awal atau ikan kalian itu benar-benar belum ada mentalnya sama sekali, seperti ikan saya ini dulu juga belum ada mental, apalagi ketika awal datang si ikan hanya nguncup bahkan kaku ya. Jadi untuk ukuran tank itu cukup berpengaruh. Nah, untuk awal-awal kalian memelihara cana, entah itu jenis cana orante atau jenis cana stewarti dan lain sebagainya, kalau emang ingin melatih mental ya diusahakan untuk ukuran tanknya jangan terlalu besar ya. Jadi ya cukup saja untuk si ikan bergerak, jangan terlalu besar. Nantinya ketika tank itu terlalu besar, si ikan itu hanya akan fokus berenang dan akan sulit ya untuk dilatih mentalnya. Nah, ketika ditaruh di tank yang cukup kecil itu lebih mudah, seumpama ingin dilatih mentalnya atau ingin diberi cermin itu lebih mudah. Jadi untuk ukuran akuarium ketika ingin melatih mental dari awal atau dari nol ya diusahakan dari akuarium yang kecil terlebih dahulu ya, karena di akuarium yang lebih kecil itu lebih gampang atau lebih mudah. Contohnya ya dulu seperti cana andro milik saya, ketika saya pindah di tank yang 60 cm namun disekat, jadi ya untuk mentalnya lebih mudah ya. Apalagi untuk cana orante sendiri ini dulu juga di tank yang cukup kecil, waktu si ikan di ukuran 14 cm itu dulu saya taruh di ukuran tank 50 cm ya, di ukuran 50 cm untuk ikan yang kurang lebih 14 cm. Jadi dulu awal saya latih mental itu dari kecil ya, walaupun untuk melatih mental si ikan sendiri cukup lama untuk ikan milik saya ini. Nah, yang jelas waktu dulu awal masuk itu di akuarium 50 cm ya, dan setelah lumayan besar saya pindah di akuarium 60 cm untuk lebarnya itu 40 cm. Nah, di akuarium 60 cm di situ cukup lama ya, karena si ikan juga belum nambah besar dulunya. Bahkan ketika si ikan sudah mentalnya bagus seperti ini, itu juga dulu dari treatment atau ketika melatih di tank 60 cm ya. Nah, jadi yang belum tahu atau yang baru saja mampir di channel saya, untuk mental si ikan ini melatihnya bukan di tank yang sudah besar seperti ini ya, atau melatihnya itu bukan di tank yang 1 meter seperti ini, namun sebelumnya yaitu di tank 60 cm. Nah, untuk settingan sendiri itu hasilnya ya cukup berpengaruh untuk mental si ikan ya. Apalagi kalau seumpama kalian itu melatih mentalnya itu polosan untuk tanknya, nah coba diberi tanaman atau diberi kayu atau diganti settingan tanknya, supaya nanti kita melihat respon si ikan itu bagaimana ya ketika melatih mental si ikan. Karena ada beberapa si ikan itu ketika dilatih mentalnya itu bergantung dari settingan tank juga ada ya.
Dan yang jelas pula untuk settingan ini sesuaikan dengan si ikannya ya. Kalau si ikan itu nyaman ya pertahankan, kalau seumpama si ikan kurang nyaman atau si ikan itu terlihat gelisah atau lain sebagainya, itu ya coba diganti dengan settingan tank yang lainnya ya. Nah, untuk pakan sendiri dulu ketika saya melatih mental si ikan sendiri, yang lebih berpengaruh sesuai yang saya berikan ke ikan ya, yang lumayan berpengaruh itu ya seperti katak sawah ya. Untuk katak sawah emang cukup bagus untuk melatih mental atau merespon mental si ikan ya. Jadi saran saya kalau seumpama teman semuanya itu baru melatih mental si ikan ya, coba berikan katak sawah ya seminggu 2 kali itu sudah cukup. Nanti lihat perkembangan si ikan itu bagaimana, karena untuk ikan saya ini ketika saya beri pakan katak sawah untuk mentalnya mulai ada perubahan ya, ketimbang pakan yang sebelumnya saya berikan ke ikan. Nah, kalau untuk warna sendiri, pakan yang saya rekomen atau yang saya gunakan itu untuk saat ini saya menggunakan Hikari Blood Red Parrot ya. Untuk Hikari Blood Red Parrot ini untuk warna ya bisa dilihat warna oranye itu makin bagus, makin cerah ya untuk warna oranye. Atau bisa berikan pakan lainnya sesuai selera teman semuanya atau sesuai dengan selera kalian masing-masing. Kalau untuk yang saya gunakan saat ini ya saya berikan Hikari Blood Red Parrot, dan untuk hasilnya ya seperti ini. Hasil dari warna si ikan tampak lebih bagus dan lebih kelihatan oranye ya. Dan untuk marking sendiri ini aslinya markingnya acak ya, dan dulu sebelum warnanya jadi seperti ini ya si ikan itu tidak sebagus seperti ini ya, atau dulunya itu terlihat biasa saja karena dari segi marking si ikan sendiri itu kurang bagus. Nah, untuk teman semuanya, makanya ketika memiliki ikan yang markingnya kurang rapi atau markingnya tidak simet, itu jangan berkecil hati ya. Kalian fokus ke hal lainnya seperti menaikkan mental atau menaikkan warna si ikan sendiri. Dan untuk ikan saya sendiri ini juga untuk sirip atas juga tidak gondrong ya, makanya saya fokus ke mental si ikan dan ke warna si ikan. Jadi ketika ada kekurangan ya kita cari kelebihan si ikan sendiri, jadi tidak hanya fokus ke salah satu kelebihan si ikan saja. Nah, itu saran saya ya. Kalau seumpama ada yang bertanya, Bang, marking saya jelek, ini ikannya bagaimana ya, saran saya seperti itu ya. Nah, untuk filter sendiri apakah berpengaruh ke mental atau tidak, ini juga bisa dibilang ya ada pengaruhnya dan juga tidak ya, karena ada beberapa ikan yang suka diberikan filter, namun ada juga yang tidak suka diberikan filter. Ketika diberikan filter malah si ikan itu mager atau si ikan takut, itu juga ada ya. Jadi untuk filter ini ya sesuaikan dengan kebutuhan kalian atau kebutuhan si ikan. Kalau seumpama si ikan itu terlihat biasa saja, si ikan terlihat nyaman ya pakailah filter, bisa nyalakan 24 jam. Namun ketika si ikan itu kurang nyaman ketika diberikan filter ya jangan diberikan filter ya. Jadi ya sesuaikan dengan kondisi si ikan itu bagaimana atau respon si ikan itu bagaimana ketika diberikan filter. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini ya, sedikit pembahasan mengenai Channa Oranti, dan semoga video kali ini bermanfaat buat teman semuanya. Terima kasih buat teman semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video di channel saya. Sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.